Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di segmen Besti Belajar Substansi. Bersama saya Anggun, Saya Dian. Hari ini kita sudah kedatangan tamu dari Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa. Bisa diperkenalkan, Pak? Halo, selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Aditya Surya. Saya jabatannya petugas pengawas ahli media di Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa. Oke, Pak Adit, makasih banyak nih kesediaan waktunya untuk datang ke Pusbin pada hari ini. Kita gimana sih, Pak? Kita mau tahu apa aja sih yang menjadi objek kegiatan dalam pengawasan di lapangan? Oke, baik. Terima kasih Mbak Dian atas pertanyaannya. Kami sebagai petugas pengawas barang beredar dan jasa dari Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa mempunyai peran yang sangat luas dalam melakukan pengawasan barang maupun layanan jasa. Kami berpegang kepada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018 tentang pengawasan, bahwa di dalam pengawasan itu ada 7 parameter yang menjadi tugas kita dalam melakukan pengawasan. Antara lain yaitu pertama, standar, terkait standar standar nasional Indonesia maupun ketentuan peraturan lainnya yang telah diberlakukan wajib. Kemudian label bahasa Indonesia, kemudian ada petunjuk penggunaan, kemudian ada layanan purna jual, ada klausula baku, pengiklanan, dan cara menjual. Itu 7 parameter itu yang menjadi dasar kita dalam melakukan pengawasan baik barang maupun jasa di lapangan. kalau misalnya selama melakukan pengawasan pasti kan turun ke daerah juga ya Pak ya? Ya. Apa sih keterlibatan dari pemerintah daerah dalam membantu pelaksanaan pengawasan di pemerintahan pusat? Petugas pengawas di daerah sangat mempunyai peran yang sangat penting. Mereka membantu kita di Kementerian Perdagangan sebagai ujung tombak pengawasan yang ada di daerah. Kami mempunyai keterbatasan baik dari sisi anggaran maupun dari sisi sumber daya manusia untuk menjangkau seluruh kawasan yang ada di Indonesia. Walaupun kami melakukan pengawasan di seluruh Indonesia, tapi setiap tahunnya ada keterbatasan untuk wilayahnya, dan kami juga mempunyai keterbatasan terhadap anggarannya. Jadi petugas pengawas ini sangat penting peranannya untuk menjamin adanya perlindungan kepada konsumen baik di daerah, di kabupaten ataupun di kota. Karena yang mempunyai sesuai dengan kewenangannya, yang kalau di daerah yang melakukan pengawasan adalah di provinsi, dinas perindak atau dinas yang membidangi bidang perdagangan di provinsi. Karena kabupaten kota tidak mempunyai kewenangan berdasarkan undang-undang tentang otonomi daerah. Ruang lingkupnya sangat besar ya Pak ya untuk pengawasan ini. Apa aja yang menjadi suka duka dalam pelaksanaan pengawasan selama ini, Pak? Oke, kalau berbicara tentang suka duka, tentu banyak sekali yang Mbak Dian, bisa dibilang ya hampir setengahnya ya. Sukanya setengah, dukanya setengah, mungkin 50%. Sukanya antara lain ya kita bisa bersilaturahmi dengan petugas pengawas di daerah. Selain itu kami juga bisa memantau apakah barang-barang atau layanan jasa yang di daerah itu sudah sesuai dengan ketentuan apa belum. Kemudian kalau bicara dukanya, banyak sekali, antara lain mungkin banyak pelaku usaha yang menolak kehadiran kami. Istilahnya misalnya kayak contoh, ketika kami melakukan layanan kecantikan, mereka selalu menyampaikan, loh ini kan bidangnya Dinas Kesehatan atau Kementerian Kesehatan, apa hubungan sama Kementerian Perdagangan. Nah, kami selain itu juga kami kasih tahu, menghimbau kepada mereka bahwa di sini ada terkait dengan konsumen. Konsumen diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Nah, di situ ada konsumen, ada transaksionalnya. Berarti kami juga melakukan pengawasannya terkait dengan layanan jasanya. Jadi selain kita datang itu, selain kita juga memberikan wawasan kepada mereka juga. Ada peran-peran dari kementerian dan lembaga lain, tapi juga ada Kementerian Perdagangan di situ ya. Ketika ada terkait dengan konsumen, di situ ada peran dari Kementerian Perdagangan juga. Gitu loh Mbak. Kemudian dukanya lagi ada lagi misalnya kita ada ancaman-ancaman, kita pernah diikutin
sampai ke tempat kami menginap gitu loh. Ancaman-ancaman itu banyak, sampai kita dilaporkan ke aparat penegak hukum yang lainnya, ya seperti itulah. Tapi kita berpegang bahwa kita dibekali surat tugas, kita punya SOP yang jelas dalam melakukan pengawasannya seperti apa, kita tidak menyalahi prosedur, kita jalan. Nah, selama itu kita pegang, insya Allah kita pasti akan dilindungi oleh pimpinan. Pimpinan juga pasti akan backup kita. Gitu. Berarti tantangannya tuh apa tuh? Itu kan suka dukanya udah banyak ya, pasti juga ada tantangan sendiri dalam melaksanakan tugas pengawasan. Ya, tantangan tadi yang seperti saya sebutkan tadi, ada banyak pelaku usaha yang belum mengetahui adanya aturan-aturan terkait teknis tentang barang yang mereka lakukan atau layanan jasa yang mereka lakukan kepada konsumen. Tantangannya itu yang sekarang makin dirasakan lumayan lah ya. Itu kan kita saat ini punya satgas, namanya satgas pengawasan produk impor. Nah, produk impor itu kalau bisa dibilang di Indonesia itu sangat banyak masuknya ke Indonesia. Tapi bukan kita melarang impor, tetapi produk impor itu yang masuk itu ke Indonesia harus sesuai dengan syarat ketentuannya. Aturan-aturan mainnya seperti jelas. Nah, kalau dia harus ada terkait dengan standar, harus punya SNI-nya. Kalau terkait dia harus punya layanan purna jual, mereka harus punya. Petunjuk penggunaan, mereka harus punya. Kalau yang terkait dengan ketentuan-ketentuan itu. Jadi kita bukan melarang impor, tapi produk impor itu yang masuk ke Indonesia yang banyak jumlahnya ini, aneka ragam ini, harus sesuai dengan ketentuan syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Supaya apa? Supaya konsumen yang menggunakan produk tersebut atau layanan tersebut, layanan jasa tersebut dapat terlindungi. Kita fungsinya adalah sebagai untuk memberikan perlindungan kepada konsumen Indonesia. Kita sebagai petugas, selain sebagai petugas, kita juga sisi lain sebagai konsumen, Mbak sebagai konsumen. Nah, kita juga tidak mau dong kita mendapatkan kerugian dari penggunaan produk-produk yang tidak sesuai ketentuan. Nah, nanti belum lagi kemana lagi nanti kita harus mengadu kalau kita ada pelanggaran, ada segala macamnya. Nah, itu ada layanan-layanan pengaduannya seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan lain sebagainya. Itu sih Mbak. Iya, besar juga ya Pak tantangan untuk pengawas perdagangan, selain agar pelaku usaha itu update dan melek terkait peraturan. Nah, kalau dari Pak Adit sendiri ini harapannya sebagai pengawas perdagangan itu seperti apa Pak? Harapan saya bahwa pelaku usaha itu harus selalu update. Nah, seperti yang tadi Mbak Dian bilang, pelaku usaha itu di Indonesia ini harus melek lah terhadap aturan-aturan, bukan hanya tahu cuman berdagang untung rugi, tapi tahu aturan-aturan mainnya seperti apa. Karena tentu setiap aturan itu ada sanksinya. Sanksinya itu dari sanksi yang paling rendah, teguran, sampai dengan sanksi terberatnya adalah pidana. Nah, kita tidak mau orang yang mau berusaha karena tidak tahu aturan mainnya malah dia kena sanksi pidana. Nah, itu yang harapan saya ke depannya agar pelaku usaha selain berdagang dia juga harus tahu aturan mainnya yang ada di Indonesia. Gitu loh. Baik, terakhir Pak Adit, ada nggak sih pesan nih untuk para JF pengawas perdagangan dan calon JF pengawas perdagangan yang mau bergabung bersama kita di sini? Oke, pertama untuk fungsional perdagangan yang sudah bergabung dulu, agar selalu tahu tentang aturannya, karena kalau kita petugas pengawas sendiri tidak tahu aturannya, bagaimana kita mau menegakkannya? Pertama. Kemudian tingkatkan kemampuan, selalu ikut pelatihan, pendidikan atau pelatihan yang ada, baik dari unit instansi terkait ataupun dari unit-unit KL lainnya yang ada istilahnya memberikan pelatihan, menambah ilmu kita. Khususnya untuk petugas pengawas yang mau bergabung, misalnya kalau petugas pengawas enak nggak ya? Enak di petugas pengawas perdagangan karena istilahnya kita menjadi garda terdepan lah dalam melakukan perlindungan terhadap konsumen di Indonesia. Karena Kementerian Perdagangan yang menjadi polisinya ya petugas pengawas lah. Menjadi petugas pengawas mempunyai
harus mempunyai kemampuan yang sangat luar biasa di lapangan. Itu yang saya kasih harapannya ke depannya buat teman-teman yang sudah bergabung ataupun yang akan mau bergabung. Gitu. Oke, terima kasih ya Pak Adit sudah hadir dan mau berbagi pengalaman bersama kita. Semoga tetap semangat dalam menjalankan tugasnya dan karir JFA juga makin sukses. Kasih, Amin. Oke Sobat Pusbin, sekian dari kami. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Jadi udah nih ya, gitu.